Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wala hawla wala quwata illa billah ma ba'du. Baik teman-teman, alhamdulillah bisa berkomunikasi lagi walaupun tapping ya, dengan rekaman. Mohon maaf saya masih ada kegiatan terkait dengan sertifikasi pembimbing manasik haji. Oleh karena itu nampaknya saya harus menyampaikan materi pada pekan ini melalui tapping video yang teman-teman insya Allah bisa menyimaknya ya untuk ditindaklanjut. Teman-teman, beberapa pekan yang lalu, 2 pekan yang lalu, termasuk pada Senin yang lalu, ya pekan yang lalu ya, untuk kelas hari ini, hari Senin, kemudian juga kelas yang lainnya, kita sudah membahas tentang konsensus sosial. Saya ingin menajamkan saja tentang konsensus sosial terkait dengan dakwah dan konsensus sosial. Saya ingin tajamkan tentang itu. Dakwah itu bagi teman-teman mahasiswa PMI tidak hanya difahami sebagai upaya menyeru, mengajak, memohon, memanggil, atau bahkan mungkin memerintah. Tapi dakwah difahami bagi teman-teman pengembangan masyarakat Islam itu sebagai sebuah fenomena proses perubahan sosial. Saya harus berulang kali menyampaikan ini bahwa bagi teman-teman PMI, dakwah itu tidak difahami hanya sebagai penyampaian pesan belaka, penyampaian pesan Islam belaka, tapi sebuah fenomena proses perubahan sosial, sebuah gejala bagaimana proses perubahan sosial dalam masyarakat Islam itu dilakukan. Atau mungkin dari sudut pandang yang lain atau perspektif yang lain, dakwah dipahami sebagai sebuah proses motivasi sosial. Ada juga bagi teman-teman di rumpun ilmu sosial, dakwah ya teman-teman PMI lebih tepat saya kira, dakwah sebagai sebuah rekayasa sosial. Nah, ini rekayasa sosial atau social engineering. Ada bukunya tuh Pak Jalaluddin Rahmat menulis tentang social engineering. Bagaimana melakukan rekayasa sosial, dan itu kompetensinya hanya ada di teman-teman mahasiswa PMI, pengembangan masyarakat Islam. Ini menarik teman-teman. Bagaimana kita melihat contoh dari Rasulullah. Rasul itu tentunya rekayasanya dibimbing oleh wahyu, dibimbing oleh Allah melalui tahapan-tahapan turunnya ayat Al-Quran. Atau juga dakwah dipahami sebagai sebuah upaya membangun kesadaran kolektif atas orientasi kehidupan yang lebih baik dalam dimensi duniawi dan ukhrawi. Jadi dakwah bukan hanya dimensinya duniawi, tapi juga ukhrawi. Kesadaran kolektif ini yang sangat penting. Kata kesadaran itu bahasa Indonesia tapi diadopsi dari bahasa Arab. Sadar, sodrun itu artinya dada. Jadi kalau dorongan rohani itu simbolisasinya ada di dada. Alam nasroh laka sodrok gitu. Nah, ini kesadaran. Tapi kesadarannya tidak hanya individual tapi kolektif. Yang saya sampaikan, khairul ummah itu terbentuk dari khairul bariyah. Khairul ummah, sebaik-baik umat, khairul bariyah, sebaik-baik manusia, individu manusia. Individu yang satu baik, baik terus jadi kesadaran kolektif, sebuah kebaikan secara kolektif. Nah, tujuannya, orientasinya itu untuk khair, untuk kebaikan. Bukan hanya pada kehidupan dunia, tapi juga berorientasi pada dimensi duniawi dan ukhrawi. Kita akan berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ingin kebaikan dunia
dan kebaikan di akhirat. Apa indikator kebaikan dunia? Ya, secara ekonomi kita kuat. Itu indikatornya. Secara politik kita kuat, pendidikan kita bagus. Kan itu yang diharapkan. Kemudian dari aspek keamanan, pertahanan keamanan kita kuat gitu. Itu duniawi. Nah, bagaimana yang duniawi ini, ekonomi, politik, budaya, segala macam itu dihantarkan atau menghantarkan untuk kebaikan di akhirat. Artinya supaya umat Islam itu eh, dalam hal ubudiyahnya itu baik. Ta'abud atau ubudiyah, penghambaan kepada Allah itu kan ada dua, ada yang vertikal, ada yang horizontal. Jadi ibadah mahdoh, ibadah ghair mahdoh, ibadah ritual, ibadah sosial. Nah, ini harus seimbang, harus sejalan, harus baik dua-duanya. Jadi bagi masyarakat muslim sebuah keniscayaan untuk baik di dunia, sejahtera di dunia dan sejahtera di akhirat. Orang muslim harus kaya, iya, Islam mengajarkan muslim itu harus kuat dan kaya. Kenapa Rasul miskin? Rasul, kata siapa Rasul itu miskin? Rasul itu kaya. Tapi kekayaannya dikhidmatkan untuk umat. Itu yang Rasul lakukan. Lihat dalam Sirah Nabawiyah. Sejarah bagaimana Rasul. Hartanya itu semua disampaikan, semua dibelanjakan untuk jalan Allah. Untuk bagaimana mensejahterakan manusia. Mengajak orang untuk baik seperti yang dialami satu digit di bawah Rasul, kira-kira begitu. Rasul ingin begitu. Dan kita tahu bahwa Rasul itu betapa cintanya kepada umatnya. Yang dipanggil itu selalu ummati, ummati, ummati. Sampai Rasulullah menjelang wafat juga masih memanggil umatnya. Luar biasa teman-teman. Kecintaan Rasul itu sampai kata Rasul, nanti di akhirat itu semua umatku akan aku absen. Teman-teman tuh semua di absen. Selama berpegang pada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu di absen oleh Rasul. Semua umatku jangan ada yang tersisa satu pun, mereka harus ada di belakangku dan menjadi rombongan yang pertama kali masuk surga. Luar biasa betapa Nabi kita ini sangat cinta pada umatnya, dan Rasul tidak membalas perlawanan, keburukan yang dilakukan oleh orang-orang yang menentang dakwah Rasul dengan azab, tapi Rasul selalu mendoakan mereka untuk diberikan hidayah. Rasul selalu berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahu la ya'lamun. Jadi membangun peradaban teman-teman, dalam sosiologi dakwah itu dimensinya bukan hanya ukhrawi tapi juga duniawi. Bukan hanya duniawi tapi juga ukhrawi. Keduanya ini terjadi atau dilakukan secara balance, secara seimbang. Nah, kalau kita bicara realitas perubahan teman-teman, realitas perubahan umat manusia itu ada yang evolutif, ada yang revolutif. Ada yang evolusi, ada yang revolusi. Nah, evolusi itu yang dilakukan oleh manusia itu evolusi. Apa perangkatnya? Akal. Kemudian apa hasilnya? Tata insani ini. Tata insani, tatanan kehidupan manusia. Makanya dalam wacana civil society, peradaban atau peradaban manusia atau civilization, peradaban yang diciptakan oleh Barat itu hasil trial and error teman-teman. Itu produk akal. Jadi mereka berpikir terus dicoba lagi. Wah, ini ada kekurangan, dicoba lagi, terus saja begitu. Bahwa misalnya pola hubungan antar laki-laki dan perempuan, antar manusia, laki-laki dan perempuan. Bagaimana untuk menyatukan dari dua jenis manusia yang berbeda ini? Nah, mereka berpikir, lalu ada ikatan perjanjian yang dalam agama itu disebut nikah. Nah, karena mereka menggunakan akal, semampunya akal mereka melakukan trial and error. Ya, sampai ada pernikahan sesama satu jenis gitu. Karena mereka tidak kenal agama gitu. Nah, itu sifatnya evolusi.
tentunya ini butuh waktu yang sangat lama. Tapi ketika wahyu yang menjadi sandaran, wahyu menjadi petunjuk melalui Al-Quran, melalui kitab suci, nah, terus diterima oleh akal, maka ini akan menjadi sebuah perubahan yang sangat cepat. Kalau tadi evolusi, ini menjadi revolusi. Apa yang terjadi? Tata kehidupan ini sebuah tatanan kehidupan yang baik. Disebutnya ini tatanan robbani, tatanan robbaniyah. Bagaimana wahyu itu ikut campur dalam sebuah proses penataan kehidupan manusia. Jadi diatur teman-teman, dibimbing oleh Al-Quran. Makanya di UIN itu visinya itu wahyu memandu ilmu dalam bingkai akhlakul karimah. Ini kebanyakan teman-teman saya di dosen masih ada yang mencibir, apa ini wahyu memandu ilmu. Ya kalau akal tidak dibimbing dengan wahyu itu liar teman-teman. Betul, trial and error, nanti juga manusia menemukan titik jenuhnya, kemudian dia berujung mungkin saja kebaikan, mungkin juga keburukan. Ikhtiar akal itu tentu ingin mencari kebenaran. Namun di kita kebenaran itu sudah nampak di depan. Apa? Al-Quran. Al-haqqu mir rabbikum. Kebenaran itu dari Tuhanmu, itu sudah nyata. Maka kalau kebenaran yang sudah nampak, kebenaran yang sudah nyata, tinggal diuji saja kebenarannya betul atau tidak. Jadi tidak usah mencari-cari yang lain kalau kebenarannya sudah nampak. Tinggal itu saja, terima kebenaran yang sudah ada, kemudian diuji betul tidak benar kebenarannya, betul tidak. Nah ini misalnya produk hukum yang dilakukan oleh orang-orang Barat. Mereka kan misalnya menentang hukum kisos, hukum potong tangan bagi yang mencuri, kisos bagi yang membunuh, dibunuh lagi. Mereka melalui akalnya, ini kalau potong tangan atau kisos itu termasuk yang sesuatu yang melanggar HAM, misalnya hak asasi manusia, atau sesuatu yang dianggap sadis gitu. Padahal ternyata teman-teman, pada saat proses peradaban manusia itu terus berjalan, hukum seperti itu dibutuhkan karena memenuhi unsur keadilan. Memenuhi unsur keadilan dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat. Siapa yang memberikan petunjuk? Allah melalui Al-Quran. Begitu. Maka hukum ini ada hukum yang minimal, ada hukum yang optimal. Nah, potong tangan, kisos itu bagian dari hukum yang optimal. Bagi masyarakat yang sudah sulit untuk dikendalikan, maka lakukan dengan hukum yang optimal itu. Ini Al-Quran itu sudah memberikan petunjuk. Jadi ada dua memang. Kalau yang dari barat itu evolusi, yang dari timur melalui peradaban Madinah itu revolusi, perubahannya sangat cepat. Rasul itu membuat peradaban bukan hanya di Mekah Madinah, tapi di tanah Arab, di Jazirah Arab itu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Itu perubahan yang sangat cepat. Beda dengan di Eropa, di benua Amerika. Melalui evolusinya mereka sejak zaman The Dark Age, masa kegelapan, untuk mereka masuk ke Renaissance dan Aufklärung, sebuah masa pencerahan. Itu mereka berdarah-darah, jauh lebih banyak korbannya daripada revolusi yang dilakukan oleh Rasulullah di Jazirah Arab. Eropa itu ya berdarah-darah dan kemudian korbannya banyak, kemudian juga sebuah perubahannya tidak terdesain, yaitu hasil trial and error saja. Maka ini sebuah realitas perubahan umat manusia ada dua kutub. Ernest Gellner itu menyebut bahwa civil society itu sebagai sebuah produk akal untuk mewujudkan
tatanan masyarakat sipil. Nah, di kutub yang lain, misalnya Anwar Ibrahim dari Malaysia itu mewacanakan waktu ada festival Istiqlal tahun 92, itu yang memulai, kemudian ini diterima oleh para cendekiawan muslim di Indonesia sebagai sebuah konsep peradaban masyarakat Madani atau masyarakat Madinah. Madani dari kata Madinah, Madaniyun artinya kota. Kota itu maknanya bukan tempat, tapi kota di sana, Madaniyun maknanya sebuah paradigma besar. Bagaimana berpikir maju, visioner ke depan. Ini loh sebuah konsep membangun masyarakat. Bayangkan, yang lain belum pernah ada sebuah kesepakatan atau konstitusi. Rasulullah itu sudah memberikan contoh. Padahal ada Al-Quran, ada hadis. Ya ada ucapan-ucapan dan contoh-contoh dari Rasul. Tapi Rasul masih juga memberikan sebuah kesepakatan dengan orang-orang kafir Quraisy, membuat Piagam Madinah. Piagam Madinah yang sudah teman-teman baca, itu sebuah konstitusi pertama yang dicontohkan dalam kehidupan umat manusia. Berikutnya teman-teman, ini Islam dan revolusi damai. Tidak ada revolusi tanpa pertumpahan darah, kecuali revolusi yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kalaupun ada pertumpahan darah, misalnya di perang Badar, perang Uhud, itu ya karena kedengkian saja. Bayangkan Rasulullah itu sudah hijrah, sudah pindah, meninggalkan kampung halamannya, diusir dari Mekah ke Madinah. Tetap saja mereka ngejar-ngejar, kemudian mengajak perang, menentang perang. Kan sebetulnya nggak masuk akal itu. Jadi kalau dikatakan Rasul itu menyebarkan Islam dengan cara berperang, keliru. Lihat di fakta sejarah. Rasul itu sudah pindah dari Mekah ke Madinah, sudah membangun kehidupan baru di Madinah, tapi masih saja dirongrong, dikejar-kejar untuk dibunuh. Ya wajar kalau mempertahankan diri, dan akhirnya terjadilah peperangan. Kalaupun Rasul kemudian ingin kembali ke tanah kelahirannya, ya saya kira itu sesuatu yang wajar. Itu wajar. Tapi saat Rasul kembali ke Mekah, atau prosesnya disebut Futuh Mekah, kan tidak terjadi peperangan saat itu. Malah yang ada adalah ketaklukan penduduk Mekah pada pasukan Rasulullah. Artinya tidak ada pandangan keliru kalau ada pandangan bahwa Islam disebarkan dengan kekerasan. Ya kalaupun kemudian di generasi kemudian itu lain hal. Contoh kita kan Nabi Muhammad SAW. Kalau setelah Rasul itu lain hal. Itu pun tentu diajak dengan tahapan-tahapan yang baik. Mulai melalui dari korespondensi, surat menyurat, diajak untuk ya berubah. Ayolah kita jangan menyembah sesuatu yang tidak masuk akal, yang irasional. Menyembahlah Tuhan yang ketuhanannya, konsep ketuhanannya rasional. Terus kemudian terjadi penolakan. Saat terjadi penolakan dengan cara yang baik, lakum dinukum waliyadin. Itu yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tapi saat kemudian mereka mengancam, marah, kemudian memerangi, ya dilawan. Itu yang terjadi dalam fakta sejarah. Kemudian teman-teman, konsep masyarakat Madinah itu menjadi rujukan revolusi damai yang menjunjung harkat dan martabat kemanusiaan. Realitasnya begitu, fakta sosialnya begitu. Tatanan di masyarakat Madinah, ada perjanjian-perjanjian, kemudian bagaimana Rasul membangun pola hubungan dengan kaum Aus dan Khazraj yang sudah sangat lama konflik, tapi kemudian menjadi bersatu. Kemudian menyatukan antara orang-orang yang hijrah, muhajirin, dengan orang-orang ansor. Ini luar biasa. Ini menjadi contoh. Kan di kita juga banyak contohnya. Teman-teman mungkin ada yang tinggal di komplek atau di perumahan. Teman-teman itu statusnya sebagai muhajirin.
orang-orang yang hijrah aslinya Garut, aslinya dari Ciamis, dari Tasik, atau mungkin dari yang digusur di kota-kota besar pindah ke daerah pinggiran. Kan pribuminya mana? Nah, ini harusnya bersatu antara muhajirin dan ansor. Orang yang menolong, eh, pribumi yang menolong, muhajirin orang yang hijrah, dan dua-duanya orang-orang yang baik, dua kelompok ini. Ini dicontohkan oleh Rasul. Kemudian kedamaian dibangun dengan konsensus yang tertuang dalam Piagam Madinah. Dibangun, ada teori yang teori pembentukan negara, itu namanya teori kontrak sosial. Tokohnya ada Thomas Hobbes, John Locke, dan Rousseau. Itu dicontohkan oleh Rasul dalam apa? Piagam Madinah gitu. Nah, termasuk Indonesia juga dulu ada Piagam Jakarta yang kemudian jadi Undang-Undang Dasar 1945. Nah, teman-teman, Perjanjian Madinah atau Konstitusi Madinah itu notabene sebagai the first written constitution in the world. Jadi sebagai konstitusi pertama di dunia. Itu dikeluarkan pada tahun pertama Nabi hijrah ke Yathrib, bertepatan dengan tahun 622 Masehi. Jadi 2 tahun sebelum meletus perang Badar, Perjanjian Madinah itu sudah ada, teman-teman. Jadi luar biasa. Orang-orang Barat juga belum tahu, belum pernah kenal dengan sebuah konstitusi atau sebuah kontrak sosial. Tapi Islam sudah meletakkan. Siapa yang meletakkannya? Rasul. Kemudian Islam hadir sebagai ajaran yang mendamaikan untuk seluruh manusia tanpa mengenal suku, ras, agama, dan antar golongan. Islam itu kan hadir sebagai agama atau doktrin ajaran agamanya, memberikan kesempatan pada siapapun. Nggak ada kelas-kelas sosial, nggak ada lapisan-lapisan sosial yang dibentuk dalam Islam. Tidak ada. Dalam Islam itu semua manusia itu sama. Kullukum min Adam wa Adam min turab, la fadla baina Arabiyyun wal ajamiyun illa bittaqwa. Kan begitu kata Rasul. Setiap kamu dari Adam dan Adam dari tanah. Tidak ada keistimewaan orang Arab dan bukan Arab atau orang ajam kecuali takwanya. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang paling mulia di sisi Allah ya orang yang bertakwa. Warna kulit kita yang kuning langsat dengan kuning langseng, yang sawo matang dengan yang sawo busuk, ya, itu teman-teman nggak ada urusan itu. Yang paling mulia di sisi Allah ya yang bertakwa. Artinya kita tidak boleh membuat sekat sosial atas dasar apapun. Agama misalnya, antar golongan semua kita hormati. Suku, ras, warna kulit, apapun, bahasa, kita semua sama dan kita setara, sejajar di hadapan Allah. Di depan, apalagi ya di depan Allah, maka kalau di depan Allah saja kita sama, maka apalagi di depan hukum atau di dalam konteks sosial, dalam hal apapun. Jadi jangan ingin diistimewakan karena kita posisinya sama saja. Atau juga jangan rendah diri. Oh, saya mah ada rakyat jelita misalnya. Nah, itu juga keliru, teman-teman. Berarti memang ada pikiran feodalistik yang meracuni pikiran kita, yang ada dalam pikiran kita. Kita berpikir kalau kita misalnya bukan siapa-siapa, bukan apa-apa, saya mah orang kecil padahal badannya besar misalnya. Nah, itu virus sebetulnya. Dalam Islam tidak begitu. Kita semua sama, kita semua sejajar, setara. Kalaupun memang ada status yang berbeda, ya itu sekedar peran yang berbeda. Dosen dengan mahasiswa perannya beda. Ditakdirkannya punya fungsi yang berbeda, kemudian kapasitas yang berbeda. Tapi kalau urusan ketakwaan tidak ada yang tahu. Mungkin teman-teman mahasiswa itu lebih mulia daripada dosen-dosennya. Kan ini yang diajarkan oleh
Islam, diajarkan oleh Rasul. Maka teman-teman harus paham bagaimana substansi ajaran Islam. Ajaran Islam itu sering saya sampaikan, itu ada tidak keluar dari tiga ini. Intinya ada akidah, syariah, dan akhlak. Tiga hal ini, akidah, syariah, dan akhlak. Akidah bicara bagaimana nilai kepercayaan, nilai keyakinan. Syariat bicara tentang bagaimana aturan-aturan main dalam kehidupan sosial, dalam bermuamalah, dalam hubungan ekonomi, politik, sosial, budaya, itu syariat. Kemudian akhlak. Jadi akidah, syariah, akhlak. Yang ketiga akhlak. Akhlak itu etika, estetika. Bagaimana nilai itu, norma itu dibangun. Norma sosial itu dibangun dalam masyarakat. Hubungan teman-teman sebagai anak kepada orang tua. Misalnya cara manggil ke orang tua. Ada yang ayah, ada yang abi, ada yang bapak, mungkin ada yang abah gitu. Abah sama ambu. Coba panggil namanya. Misalnya nama ayahnya Udin. Udin gitu. Berakhlak tidak berakhlak teman-teman, karena kita punya rasa, bukan hanya punya pikiran tapi juga punya rasa. Di barat itu kalau nanya ke ayahnya, manggil ayahnya ya nama bapaknya saja. George misalnya. Kamu gitu panggilnya. Kalau di kita itu ada nilai. Saat Islam masuk ke barat, mereka juga mulai berpikir, oh ternyata memang Islam mengajarkan sebuah apa namanya? Sebuah nilai yang memberikan rasa yang berbeda. Apa rasa yang berbedanya? Itu kebaikan-kebaikan. Baik, dalam tahap pembentukan masyarakat teman-teman, jadi kalau kita bicara tentang peradaban, sederhana, mulainya dari keluarga. Ya. Jadi mulai dari keluarga, kemudian setelah keluarga itu ada yang disebut dengan indu. Dalam sosiologi itu ada indu, bukan indung ya, indu. Indu itu ya ada keluarga, misalnya keluarga itu kan ayah, ibu, anak. Nah, ada nanti anaknya punya keluarga lagi, punya istri, punya suami, kemudian punya anak. Terus adiknya punya keluarga lagi. Nah, itu menjadi indu, keluarga, kemudian indu. Kalau di kebiasaan Arab atau yang juga diadopsi di kita, ada yang disebut bani. Ya, bani siapa, bani siapa, bani siapa. Kelihatan kalau di halal bihalal, kalau lebaran Idul Fitri itu ada bani siapa, ini keluarga siapa, itu bani. Kemudian nanti terbentuk jadi suku. Jadi pernikahan dari setiap Indo itu menjadi suku. Nah, kalau di apa namanya, di kita ada suku Sunda, ada suku Jawa, ada Batak, ada Bugis, macam-macam. Ada sukunya di situ. Di NTT saya lihat ada suku-sukunya masih banyak, dan ada kumpulan kepala-kepala suku itu. Nah, kumpulan suku-suku itu nanti menjadi wangsa. Jadi wangsa. Kumpulan biasanya kalau mereka hajat, ada misalnya ada pernikahan, itu diundang tuh suku-suku, beberapa suku berkumpul, ada semacam presidiumnya. Nah, itu jadi wangsa. Dengan sendirinya seperti itu, teman-teman, tahap pembentukan masyarakat. Maka jadilah bangsa. Dari wangsa jadi bangsa. Bangsa Indonesia, bangsa Amerika, bangsa Eropa, bangsa Arab gitu. Jadi ini terbentuk dari individu, kemudian keluarga, induk, suku, wangsa, dan bangsa. Nah, adapun jenis perkawinannya itu macam-macam. Realitasnya memang begitu. Ada yang monogami, ada yang poligami. Monogami itu satu. Ya, prinsip pernikahannya satu laki-laki, satu perempuan. Tapi ada juga yang poligami, satu laki-laki, perempuannya lebih dari satu. Rasul itu sesungguhnya hakikatnya Rasul itu monogami. Apa faktanya? Istri Rasul itu Siti Khadijah, dan itu terjadi pernikahannya di Mekah. Tapi saat sudah hijrah, di situ ada tuntutan dakwah.
Dan cinta Rasul ke Siti Khadijah itu membuat istri yang lain terutama Siti Aisyah juga cemburu karena Rasul itu suka menceritakan bagaimana kebaikan-kebaikan dari Siti Khadijah. Jadi pernikahan Rasul dengan Siti Aisyah dengan istri-istrinya yang lain itu setelah hijrah di Madinah. Nah, itu poligami. Rasul diberikan kekhususan 9 istrinya, dan yang 9 itu yang gadis itu hanya Siti Aisyah, yang lainnya itu ya ada yang ditinggal suaminya karena berperang, wafat di medan perang, kemudian menjadi janda dan dinikahi oleh Rasul, ya sudah sepuh-sepuh gitu. Itu kita pahaminya sebagai sebuah proses dakwah yang dilakukan oleh Rasul. Jadi realitasnya memang ada poligami. Nah, umatnya itu dibatasi hanya 4. Kalau mau poligami 4. Ini realitas teman-teman, faktanya dalam Islam. Tapi kata Pak Quraish Shihab, cita-cita Islam sesungguhnya monogami, satu saja. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Jika kamu takut untuk tidak berbuat adil, maka satu saja, monogami. Ada juga konsep perkawinan itu poliandri. Laki-lakinya satu, perempuannya satu, laki-lakinya banyak. Nah, ini yang ditolak. Bukan ditolak oleh agama saja, teman-teman. Oleh akal mereka juga ditolak. Jadi pernah terjadi poliandri, terutama yang tadi saya sampaikan di orang-orang barat yang melakukan trial and error, melakukan poliandri. Tapi akhirnya akal mereka menolak sendiri. Ini gimana ini kalau anak lahir dari hasil poliandri, hidungnya dari siapa, kontribusi siapa, ini telinganya, bibirnya bibir siapa gitu. Ini ditolak. Apalagi dalam Islam menolak poliandri. Termasuk kawin kelompok. Ya, kawin kelompok itu ya nggak jelas lah pokoknya. Apa disebutnya, saman liven, kumpul kebo, pokoknya bebas gitu tanpa aturan. Nah, Islam tidak mengajarkan seperti itu. Itu diajarkan dalam Islam bagaimana mengawal cinta itu, mengawal rasa. Subhanallah, luar biasa Islam itu. Teman-teman bisa bayangkan kalau orang yang sudah terprosok dalam 2 konsep tadi, poliandri dan kawin kelompok, bagaimana tatanan kehidupan masyarakat berikutnya? Nggak jelas kan, nggak karu-karuan. Tapi Islam mengajarkan bagaimana monogami. Kalau misalnya mampu berbuat adil, poligami. Nah, itu juga ya sesuai syariat saja, jangan lebih dari 4. Itu pun harus disetujui oleh